Abang setor uang untuk ongkos naik haji. Iya Bu, hati-hati ya Bu ya. Aku doain supaya selamat di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa, Yusuf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Seto. Yusuf, ini saya sedang di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kena gagal ginjal. Ya Allah. Mas. Pak. Maaf. Ojeknya nggak jadi ya Pak? Iya, maaf ya Pak ya. Aku mau tanya, di mana kalian tahu saya bisa pinjam uang dengan jaminan sertifikat rumah? Karena istri saya sakit keras. Dan kalau tidak dioperasi, penyakitnya tambah lemah. Tidak akan tertolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Seto, Ya. kira-kira biaya pengobatan istri Bapak berapa ya? 22 juta. Mas, kamu ikhlas dan ridho nggak kalau uang pelunasan ini kita pinjamkan dulu sama Pak Seto? Lakukanlah apa yang bisa membuat Allah itu semakin mencintai kita, Anissa. Aku ridho kok dan ikhlas. Pinjamkan uang itu kepada Pak Seto. Subhanallah, kamu sangat mulia, Mas. Makasih ya, Mas. Pak Seto, kebetulan kami ada uang 25 juta. Pak Seto bisa pakai buat biaya operasi istri Bapak. Anissa, Yusuf, ini kan uang untuk ongkos naik haji kalian. Pak Seto, doakan saja supaya kami selalu sehat dan panjang umur. Insya Allah, tahun depan kami bisa berangkat haji. Sembari Bapak bisa mengumpulkan dan mengembalikan uang itu kepada kami. Lagian juga kaki saya masih sakit, Pak. Oh ya Pak Seto, Bapak tidak perlu ke rentenir. Karena hukumnya haram, Pak. Ya Pak ya, insya Allah tahun depan saya sehat. Allahu Akbar. Pak Seto, Pak, jangan Pak, udah Pak. Pak Seto, saya doakan supaya istri Bapak cepat sembuh. Amin. Kalian berdua seperti malaikat bagi saya. Anissa, Yusuf, saya berjanji setelah nanti istri saya sembuh, saya akan kembali kamu. Ibu-ibu, Anissa dan Yusuf itu hatinya seperti malaikat ya. Iya, dia tahun ini mengorbankan pergi hajinya loh untuk nyawa tetangganya. Subhanallah. Iya, Yusuf dan Anissa itu emang luar biasa. Kita harus banyak belajar sama mereka. Bagaimana jadi hamba yang ikhlas. Kita tidak usah susah-susah menggagalkan rencana Anissa dan Yusuf naik haji. Kan mereka udah mundur sendiri tuh. Emang ya, mereka berdua tuh licik tau gak sih? Berusaha buat cari muka, biar dikata dia tuh baik, dermawan. Benar tuh Bu Kades. Yang penting Bu, tahun ini kita yang mendapatkan gelar Ibu Haja dan Pak Haji di kampung kita ini. Ya, siapa lagi kalau bukan kita dan suami kita, Bu? Bener banget tuh. Bisa aja Allah itu marah sama mereka dan merasa mereka tuh nggak pantas untuk datang ke tanah suci. Makanya Anissa sama Yusuf gagal deh naik haji. Kasian banget sih mereka. Kerupuk. Kerupuknya Pak. Kerupuknya Bu. Malam-malam sibuk amat sih, masih dorong-dorong gerobak kerupuk. Kasian ya kalian ya jadi nggak naik haji. Cuma demi nolongin orang lain. Emang dasar nasibnya aja begitu. Iya, lagian mereka kan nggak pantas dapat gelar Bu Haja sama Pak Haji. Iya, karena kami kasihan aja sama kalian. Denger ya, besok kalian kami undang untuk rencana keberangkatan naik haji kami. Iya, walaupun nggak naik haji, tapi kan lumayan bisa datang ke acara syukuran orang yang naik haji, ya kan? Iya.
Terima kasih ibu-ibu atas undangannya. Insya Allah besok kami datang. Kalau gitu, ditunggu ya kehadirannya. Dan itu kalau gerobaknya diminggirin. Iya, Pak. Minggirin deh tuh gerobak, mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya masih kurang pantas untuk bertausiah di sini menjelang keberangkatan Ibu Hida, Ibu Reni, Bu Kades dan Bu Sari ke Tanah Suci. Karena ada yang lebih paham dan lebih mengerti ilmu agama, yaitu Ustadz Ali. Tapi berhubung beliau menyuruh saya, baiklah saya akan bertausiah sebisa yang saya bisa. Mengenai haji, haji ini termasuk rukun Islam yang kelima, di mana haji ini panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir zaman nanti, menurut Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan yang melaksanakan haji tetapi tidak diniati dengan niat yang ikhlas karena Allah. Golongan apa saja itu? Golongan yang pertama kata Nabi, yaitu pemimpin yang melaksanakan ibadah haji tetapi dia hanya mendapatkan masuk angin, atau bisa dibilang dia hanya ingin mencari popularitas supaya di masyarakat itu wow. Kemudian yang kedua kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu orang kaya yang melaksanakan ibadah haji niatnya untuk berniaga atau jual beli. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang melaksanakan haji tetapi dengan niat dia itu mengemis atau mencari sumbangan semata, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah golongan yang keempat. Golongan ini adalah orang yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia adalah pemimpin agama tetapi dia melaksanakan haji dengan niat mencari nama dan kemegahan semata. Semoga kita semua terhindar dari orang-orang yang demikian. Demikian tausiah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kades, Bu Reni, Bu Ida, Bu Sari, hebat ya bisa naik haji barengan pakai ONH Plus lagi. Iya dong, kita kan banyak uang. Dan kita nggak sombong, nggak kayak si itu tuh dapat jatah naik haji, nggak mau berangkat. Terus uangnya malahan dipinjemin ke orang lain. Anissa, kamu jangan doain kita yang macem-macem ya. Mentang-mentang kamu gak jadi pergi haji tahun ini. Emang kalian itu nggak pantas naik haji. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Bapak-bapak, Ayo Pak, ibu-ibu, ayo Yuk, nih, masuk dulu. murah ini. Kualitasnya bagus Ayo, banget. bagus nih, bagus Nggak nih, ada Pak. di Ayo. mana-mana deh, pokoknya hanya di sini. Lihat dulu deh, Bu, Bapak. Bu. Lihat dulu Iya, ibu-ibu. Bu. Ini bagus Bagus banget nih nih, emasnya, modelnya Bu. jarang Bukan nih. sembarang emas loh, Bu. Wah, kualitasnya keren nih. Bapak, ibu-ibu. Tunggu sebentar ya. Nih, lihat dulu deh modelnya bagus-bagus deh, Bu. Emasnya, Bu. Ya ampun, nih saya jualnya juga murah lagi. Hah, bagus kan modelnya? Bu, kok malah jualan emas? Ini kan lagi haji. Iya Bu, kok ibadah bisnis? Bu, Pak, saya jual emas di sini juga niatnya untuk ibadah. Dan lagi saya juga jualnya murah kok. Oh, lebih murah. Iyalah, makanya dibeli dong. Nanti kalau di keluarga tanya, ini emasnya dari Tanah Suci. Nah, bagus nih, ya dibeli deh. Jadi Ini Bu, Bu, Pak, Pak, bakal beli nyesel dulu. Pak kalau nggak beli Iya, Pak, Bu. aduh bagus Bu, begini, murah Bu, lagi. Pak. Ibu-ibu,
Ibu-ibu sini dulu, dengerin dulu. Saya mau kasih tahu nih, kalau suami saya itu Pak Kades. Suami saya itu hebat, disayang sama warga. Pak! Bu, sini dengerin dulu sama saya. Ini suami saya itu Pak Kades nih, ganteng lagi. Udah ganteng disayang warga. Bu, dengerin saya dong, saya lagi ngomong nih. Jangan lewat-lewat aja, Bu. Ini suami saya Pak Kades nih, Bu. Bapak, Bu, anak saya kena leukemia. Saya nggak tahu lagi harus mencari uang kemana buat pengobatan anak saya. Kasian banget ya anak ibu. Kalau ibu dan bapak mau bantu, saya sangat berterima kasih. Semoga bantuan ibu dan bapak akan membawa berkah. Sudah Bu. Kami pasti bantu ibu. Udah jangan nangis lagi. Kita jadi terharu dengar cerita ibu. Ini ada rezeki sedikit buat ibu, buat anak ibu. Saya juga ada. Semoga lekas sembuh ibu. Makasih ibu dan bapak. Makasih Pak. Makasih Bu. Makasih Pak. Bodoh sekali mereka. Dibohongin aja mau. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bu, nih perkenalkan, suami saya ini ustadz terkenal, Bu. Kalau ibu ingin mengundang suami saya, silakan. Ini saya kasih kartu namanya, Bu. Aduh, ibu, bapak.